Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iwi dalam pembelajaran matematika untuk anak-anak Ibu kelas 8 semester 2. Materi yang akan dibahas dalam video pembelajaran kedua ini tentang bab 6 masih pokok bahasan Pitagoras. Sebelumnya mari kita selalu berdoa agar terhindar dari wabah penyakit, serta sehat selalu, semangat belajar bersama keluarga dari rumah. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian dapat memahami dan membuktikan kembali apa yang disebut dengan teorema Pitagoras. Silahkan persiapkan alat-alat dan bahan untuk mempraktekkan pembuktian teorema Pitagoras, yaitu buku gambar atau buku tulis, alat tulis, kertas asturo berwarna 4 lembar atau lebih, gunting, serta lem. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Silahkan digambar bangun yang Ibu tampilkan pada buku gambar atau buku tulis. Ukuran disesuaikan dengan lebar kertas asturo yang kalian punya. Lalu catat langkah-langkah untuk pembuktian teorema Pitagoras secara sederhana, yaitu buatlah bentuk segitiga siku-siku sembarang, yaitu dari kertas asturo, untuk nanti ditempel pada gambar yang telah kalian buat di buku gambar atau catatan. Lalu 3 kertas berbentuk persegi yang panjang sisi-sisinya sama dengan panjang sisi segitiga. Jadi ini sisinya sama dengan panjang sisi segitiga, seperti pada bidang yang telah kalian buat. Pada persegi B, nanti tentukan titik diagonal. Melalui titik potong tersebut buatlah 2 garis, yaitu garis sejajar dengan sisi miring segitiga siku-siku dan garis lainnya yang tegak lurus. Lalu potong persegi tersebut menjadi 4 bagian mengikuti garis-garis tersebut. Baik, kita ilustrasikan langkah-langkah seperti tahap berikut ini. Siapkan kertas asturonya dengan bermacam warna. Sini buat segitiganya dari kertas asturo yang disesuaikan dengan gambar yang telah kalian buat pada buku. Lalu persegi dengan warna yang lain. Persegi yang lebih besar dari persegi yang A, disesuaikan dengan sisi-sisi segitiga yang telah kalian gambar tadi. Lalu segitiga yang lebih besar lagi, yaitu persegi yang lebih besar lagi, yaitu persegi C, yang disesuaikan dengan sisi paling panjang pada gambar. Tadi tentukan titik diagonal pada persegi terbesar kedua. Ya, di sini tentukan titiknya. Lalu kalian buat garis, 2 garis. Yang pertama garis yang sejajar dengan sisi miring. Ini sisi miring pada segitiga, ini sejajar ya, tapi melalui perpotongan titik pusat diagonal tadi. Lalu garis kedua yang tegak lurus melalui titik diagonal persegi ini. Setelah itu, Ibu beri tanda ini persegi pertama, bidang pertama yang terkecil. Lalu dari tadi yang dilalui oleh garis-garis sejajar dengan garis miring pada segitiga dan tegak lurus pada garis miring dalam segitiga,
sehingga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian 1 ditandai dengan nomor 2, selanjutnya bagian 2 tandai nomor 3, dan nomor 4 serta nomor 5. Nah, keempat bagian ini nanti digunting, serta kita tempelkan ke gambar yang di buku pada bagian persegi yang terbesar pertama. Jadi, yang urutan pertama yaitu persegi yang paling kecil di tengah. Selanjutnya disusun. Kalian silahkan amati hasil akhir yang telah Ibu dapatkan. Ini hasil akhirnya. Silahkan kalian susun sehingga bentuk persegi terbesar kedua yang kita buat tadi menjadi 4 bagian, ditempel ke bagian yang persegi terbesar pertama, ditambah dengan persegi yang terkecil sehingga terbentuk persegi terbesar pertama pada bidang yang telah kita buat. Untuk segitiga siku-siku didapat bentuk seperti ini. Nah, silahkan kalian buat dengan langkah-langkah tadi dengan segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki, hasil akhir kita dapatkan seperti ini. Silahkan kalian amati hasilnya apa yang didapat dari percobaan kali ini. Apa artinya? Ya, silakan diamati. Artinya, ya betul. Jadi, pada segitiga siku-siku berlaku luas persegi pada hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi miring, sisi terpanjang, yaitu di depan sudut siku-siku atau sudut 90 derajat pada segitiga, yaitu hipotenusa ini di sini digambarkan dengan A. Itu luas persegi hipotenusa sama dengan jumlah, jadi hasilnya ini A ini didapat dari jumlah luas persegi terkecil tadi ditambah sisi siku-sikunya pada kedua sisi siku-sikunya. Jadi kesimpulannya luas persegi yang terbesar pertama didapat dari jumlah luas persegi yang terkecil ditambah luas persegi yang terbesar dari sisi-sisinya ini ya. Itu kalau diuraikan. Untuk lebih pahamnya silahkan kalian tulis kesimpulannya bahwa pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang hipotenusa atau sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku kuadrat panjang sisi sikunya. Jadi untuk misalnya nih segitiga ABC dengan sisi miring A, sisi terpendeknya misalnya C, sisi lainnya adalah B, maka dapat ditentukan panjang A adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Lihat kembali video pembelajaran kemarin, ada latihan soalnya, diamati ada gambar A dan B ditanyakan panjang X adalah hipotenusa dari segitiga yang panjang sisi terpendeknya 6 cm, panjang sisi lainnya 8 cm, maka hipotenusanya adalah X cm tentunya. Begitupun dengan gambar B, yaitu hipotenusanya adalah Y, sisi terpendeknya 5 cm, sisi terpendeknya 4 cm, dan sisi lainnya 5 cm. Ibu telah menuliskan penyelesaiannya. Silahkan diamati, diuraikan, jika ada keliru diperbaiki.
Ya. Selanjutnya, untuk soal kedua, kalian lihat Ibu punya soal telah menuliskannya, yaitu di sini Pak Boy sedang menyelesaikan rak bunga yang terbuat dari kawat. Panjang kawat yang sedang dibuat menjadi kerangka rak adalah 18 cm ya. Jadi panjangnya adalah 18 cm dari A muter ke sini 18 cm. Kemudian ditekuk. Ditekuk seperti pada gambar ini. Tekuk seperti pada gambar. Yang ditanyakan jarak antara A ke B. Nah, kawatnya hanya 18, berarti perlu tambahan kawat A ke B. Berapa minimal panjang tambahan untuk menyambungkan jarak A ke B? Itu ya, minimalnya berapa? Pak Boy harus membeli atau menambah kawat yang lain. Penyelesaiannya kita gambar, buat lagi, lalu kita sambungkan dari kawat A ini ya. Oh iya, kita sambungkan dulu A ke B dengan garis yang lain sehingga didapat kita A ke C. Ini C tambahan, Ibu biar mudah Ibu tambahkan, dimisalkan ketemu titik C, D dan E. Itu ya. Gambar dari A ke E itu 3 cm dari soal, dari E ke D 3 cm. Nah, dari A, E, D sampai ke B adalah panjangnya 18 cm. Jadi kita dapat panjang AE 3 cm, ED 3 cm, berarti DC 3 cm karena ini berbentuk persegi. Siku-siku di sini. Selanjutnya untuk CB berarti 18 itu seluruhnya dikurangi 9. 9 3 ditambah 3 ditambah 3 cm menjadi 9. Akhirnya kita dapati BC itu 9 cm. Nah, untuk menyelesaikan penyelesaiannya bisa digunakan teorema Pythagoras karena ini menjadi segitiga siku-siku. Ya, siku-siku di C sehingga AB itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Maka didapat panjang AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita copy AC kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah BC kuadrat adalah 9 kuadrat sehingga dihasilkan akar 90 dari mana 9 ditambah 81 90 ya. 90 itu kita sederhanakan menjadi 9 kali 10. 9-nya didapat 3, 10-nya dalam bentuk akar. Jadi panjangnya 3 akar 10 dalam panjang atau 9,49. Jadi panjang kawat minimal yang diperlukan Pak Boy adalah 10 cm. Demikian latihan soal kedua. Silahkan kerjakan latihan-latihan berikutnya agar kalian lebih memahami. Setelah mempraktekkan kembali di rumah, Ibu sarankan untuk mengerjakan latihan pada buku paket bab 1, latihan 1.2 atau kompetensi 6 Pythagoras, ayo berlatih 6.2. Demikian, semoga bermanfaat video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.